Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Wahyu Rapsari. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait federated tabel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari federated. Nah, apa sih itu federated? Jadi, federated itu merupakan storage engine yang bisa mengakses data pada remote database tanpa harus melakukan replikasi maupun clustering. Nah, ketika tabel menggunakan Federated Storage Engine, maka query pada tabel tersebut otomatis akan mengeksekusi pada remote table atau federated. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam konfigurasi federated ini. Adapun 3 langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama itu adalah membuat 2 server, yang kedua ada instalasi plugin, dan yang ketiga adalah melakukan koneksi atau connection. Oke, lanjut aja kita ke tutorial dari federated sendiri. Oke, langkah yang pertama dalam federated ini adalah membuat 2 server. Jadi di sini saya telah menghidupkan XAMPP terpanel bagian MySQL-nya, lalu saya masuk ke SQL Yoke saya. Jadi di sini saya memiliki satu server yaitu localhost yang merupakan bawaan dari SQL ini. Kemudian dalam membuat lagi satu servernya, saya memakai bantuan dari VirtualBox. Jadi saya buka VirtualBox-nya, lalu di sini saya mengaktifkan MySQL dan buka command prompt-nya. Jadi ini tinggal klik command prompt. Lalu di dalam membuat server itu sebenarnya sama kayak di replikasi dalam membuat user. Jadi di masuk ke CMD-nya, lalu teman-teman pertama-tama mau ngecek IP dulu. Jadi diperlukan nanti dalam koneksi di SQL Yoke nanti. Jadi di sini IP config. Nah, didapatkan bahwa IP dari VirtualBox ini IP P4 address yaitu 192.168.563. Jadi setelah itu teman-teman masuk ke MariaDB. Jadi cd exam, cd mysql, cd bin, lalu mysql uroot. Oke, sudah masuk ke MariaDB. Nah, di sini teman-teman buat user dengan create user, kemudian diikuti oleh nama user. Di sini saya pakai nama user coba, kemudian add persen ketik, kemudian identified by passwordnya juga coba. Jadi username-nya coba, passwordnya coba. Query oke. Lalu saya grant all on bintang to username-nya bernama coba dan add persen to hostnya teman-teman. Jadi identified by lanjutannya tambahin passwordnya itu coba juga. Dan all on bintang to coba. Oke. Very oke. Nah, jadi udah membuat user dan password. Setelah itu kita masuk ke SQL Yoke kita. Nah, di sini untuk menambahkan koneksi server yang kedua, kita klik tambah di sini lalu new connection. Nah, di sini saya pakai misalkan namanya sesuaikan aja dah tadi dengan coba. Di sini bebas sebenarnya. Oke, lalu di sini diminta masukkan MySQL host address. Jadi di sini tuh kita masukkan IP yang udah kita cek tadi di VirtualBox. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.563. Jadi kita masukkan 192.168.563. 192.168.563. Oke, udah betul. Nah, username-nya kita masukkan coba.
passwordnya juga kita masukkan coba. Nah, jadi untuk port sendiri itu by default jadi 3306 ya. Lanjut kita connect. You have changed your connection detail. You want to save change? Klik yes. Oke, di sini sudah masuk server yang kedua, yaitu dengan nama coba dengan IP address 192.168.563. Oke, selanjutnya setelah membuat server itu langkahnya adalah yang kedua ada install plugin. Oke, jadi di sini saya mengunjungi website dari MariaDB sendiri. Jadi di sini diberitahu bahwa dalam instalasi pluginnya itu, nah meskipun library plugin itu telah didistribusikan dengan MariaDB secara default, plugin itu sebenarnya tidak diinstal oleh MariaDB. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk instalasi plugin dengan MariaDB. Nah, teman-teman di sini mungkin teman-teman bagi yang belum instalasi plugin, instalasi MariaDB bisa instalasi terlebih dahulu karena saya sempat coba cuman memakai XMPP aja itu nggak mau karena di sana tuh nggak ada federated-nya gitu. Jadi harus install MariaDB agar storage engine federated-nya itu tersedia. Kemudian dalam instalasi di sini diberitahu ada dua metode. Yang pertama ada install sonim federated X sama yang bagian ini. Nah, di sini saya menggunakan step yang pertama, install sonim federated. Nah, bisa juga kalau mau uninstall itu bisa pakai uninstall sonim federated X. Jadi, karena kita mau instalasi, kita copy aja ini. Lalu kita kunjungi SQLioc kita, lalu masuk ke localhost. Di sini kita kopas install sonim federated X. Kita jalankan. Sukses. Lalu dalam melihat apakah udah ada atau belum federated ini, kita show engines, jalankan. Nah, di sini telah terlihat bahwa federated itu telah support di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan federasi. Nah, setelah di localhost kita ke coba. Nah, di sini kita membuat database biasa, create database db, misalkan db minimarket, kita jalankan. Oke, selanjutnya use db minimarket. Ini saya refresh dulu, saya sudah ada use db minimarket. Oke, selanjutnya kita create table db barang, kemudian misalkan yang pertama ada ID barang, integer 11, not null auto increment. Not null auto increment. Selanjutnya yang kedua ada nama barang, varchar 50. Kemudian ada misalkan tambahin lagi stok barang integer 10. Oke, di sini kita jalankan. Ada error. Oh iya, belum primary key ya. Sini. Oke, udah sukses. Kita refresh dulu. Untuk tables udah ada ya. Nah, sekarang coba kita insert into deh.
insert into nama dari tabelnya, yaitu TB barang. Oh, saya salah buat harusnya TB ya. Kita alter dulu deh. Alter TB barang. Kita refresh. Oke, udah masuk ya. Lanjut kita insert into, ini harusnya TB sih tadi. TB. Insert into TB barang. Values. Values yang pertama. Susu. Stoknya misalkan 50. Oh ya, ini belum isi petik. Oke, kita coba. Sukses. Udah ada. Nah, coba kita misalkan nambahin lagi deh 2 data. Set into lagi sekali. Ini harusnya kosong nggak apa karena udah gini auto increment. Misalkan minyak lagi. Ini deh. Coklat. 15. Oke, kita masukkan yang kedua. Oke, tadi sebenarnya udah masuk ya teman-temannya. Oke, lanjut aja lah kita setelah itu. Nah, setelah membuat tabel dan juga memasukkan beberapa data di dalam tabel tersebut, selanjutnya kita melakukan federasinya. Nah, di sini di localhost kita balik lagi ke localhost. Nah, di sini kita buat database yang pakai kita nanti menampung tabel yang mau kita federated itu. Jadi di sini saya pakai yang sama, DB minimarket. Ini saya copy. Nah, bedanya di bawah ini teman-teman ada tambahin beberapa query. Jadi di bawah ini teman-teman ada tambahin yang namanya engine sama dengan federated. Kemudian di bawahnya default char set sama dengan tin 1. Kemudian di bawahnya connection sama dengan petik MySQL titik 2 garing. Nah, di sini username-nya teman-teman. Jadi username-nya itu saya masukin tadi username servernya itu adalah coba. Yang kedua itu adalah coba, lalu titik 2 diikuti oleh passwordnya itu coba juga. Lalu add hostname-nya itu adalah IP dari server tadi yang di VirtualBox. Yang ini 192.168.563. 192.168.56.3. 192.168.56.3 lalu diikuti oleh portnya. Jadi untuk portnya itu sendiri 3306. Lanjut diikuti oleh nama database-nya yaitu DB minimarket. Kemudian diikuti oleh table name-nya yaitu TB barang. Kita cek di sini. Benar ya, TB barang, DB minimarket. Oke. Setelah itu kita coba jalankan. Jalankan dulu database-nya. Sini kita jalankan. Oke, udah sukses. Selanjutnya kita pakai database-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita create table TB barang. Ini kita execute query-nya.
Oke, sudah sukses. Sekarang kita refresh. Nah, di table sini kita coba cek. Oke, sudah ada ya data-data yang kita masukkan dari server ini. Oke, selanjutnya kita coba langsung aja. Di sini kita coba masukin misalkan sabun. Ini 25. Ini di sini kita masukin apa? Misalkan sampo. Ini 30 misalkan. Kita refresh. Yes. Nah, kita coba yang di sini. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya sabun dan sampo tadi. Oke, selanjutnya coba kita insert data dari localhost ini. Coba kita masukkan misalkan snack. Misalkan 100. Refresh. Yes. Apakah snack itu masuk dengan server coba ini? Kita refresh. Oke, snack juga masuk ya teman-teman. Jadi ini federatednya sudah berhasil. Jadi sekian dari tutorial mengenai federated tabel. Saya mohon maaf apabila di dalamnya ada kesalahan atau kekurangan, karena juga saya baru belajar. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.